Ya, bagaimana jika kalian itu bisa menjalankan sebuah OS PC di iPad A16 ini? Yaps, seperti ini misalnya. Ini adalah React OS dan ini merupakan salah satu OS yang cukup jadul, teman-teman. Dan React OS ini dia memiliki interface yang yaitu mirip, ya sebenarnya nggak tahu mirip ya, artinya ada ciri khas Windows di situ ya, Windows jadul gitu ya, zaman dulu. Yaps, seperti inilah teman-teman. Ini React OS versi 0.4.14 RC. Seperti ini, dan yap, seperti inilah tampilannya. Jadi tampilan ketika kalian itu menggunakan iPad ini untuk menjalankan si React OS ini. Tuh kalau kalian lihat di sini, bukankah ini merupakan salah satu nostalgia Windows XP, teman-teman? Tuh di sini start menunya ini Windows XP tampilan klasik ya, atau mungkin Windows 7 ya, bukan Windows 7 karena di sini kotak ya ini. Kalau Windows 7 itu udah ada bulat gitu ya di sini. Tuh bayangkan nih, My Computer, My Dokumen, My Network Place, Recycle Bin, tuh kan, sampai nama ininya, nama tempat sampahnya pun juga Recycle Bin tuh. Command Prompt, teman-teman, namanya juga sama, Command Prompt. Dan mungkin buat kalian yang sudah pernah mencoba ataupun bahkan memakai ya di PC real gitu ya, jadi kalian install langsung di PC, mungkin tentu pengalamannya akan berbeda, teman-teman, dengan ini, karena memang kita tahu bahwa si React OS ini dia memang masih cenderung x64, teman-teman, jadi dia itu belum mendukung ARM ya. Sedangkan untuk si iPad ini, iPad A16 namanya juga A, chip A, dan dia memiliki arsitektur ARM, teman-teman, sehingga di sini bisa dikatakan yaps, ketika kita menjalankan ini React OS di sini, ini kita sedang menggunakan aplikasi emulator, teman-teman. Jadi kita mengemulasikan ya, jadi mengemulasikan sebuah software OS gitu ya di sini yang memiliki arsitektur berbeda di sini. Jadi nantinya akan diterjemahkan, sehingga di sini itu kita bisa menjalankan selayaknya kita itu menjalankannya di PC yang dia memiliki arsitektur x64. Walaupun untuk React OS dia itu sedang mengembangkan ya, eksperimental untuk yang versi ARM tuh, jadi agar bisa dijalankan di device ARM. Yap, seperti itu. Dan yap, kabar baiknya di sini kalian bisa menjalankan Solitaire, teman-teman. Yap, di sini di bagian program kalian bisa lihat di sini. Ini bagian games ada Solitaire. Ya, karena di sini tuh ini emulasi ya, teman-teman. Tentu walaupun kalian, oh ini kan 16, dia memiliki prosesor yang lumayan oke gitu. Walaupun di sini kalau misalnya dari grade yang ada di lini iPad itu dia ada grade yang rendah, tetapi ini udah cukup bagus ini untuk spesifikasinya. Hanya saja kenapa kok tidak semulus itu? Karena decode tadi, teman-teman. Jadi dia harus menerjemahkan. Ini emulasi gitu, berbeda dengan virtual machine. Virtual machine itu ya, dimana di situ misalnya kalau kalian lihat di Chrome OS dia x64 sama. Ketika kita itu menjalankan Linux di situ dengan arsitektur yang sama, jadi itu akan menjadi mendekati itu loh, teman-teman. Berbeda dengan emulasi gitu ya. Begitupun juga ketika x64 ya, ketika kalian itu install, mungkin di situ kalian install BlueStack ya di PC Windows gitu ya untuk menjalankan Android, itu kan juga sama, itu berbeda, itu mengemulasikan juga gitu ya, karena berbeda arsitektur, teman-teman. Hanya saja walaupun ini sama Solitaire, tapi di sini ternyata berbeda ya. Untuk gambarnya ya, gambar yang ada di sini juga berbeda, teman-teman. Tapi di sini kalau kalian lihat, ini kan ini touchscreen ya, touchscreen. Tetapi di sini kalau kalian lihat di bagian sini, ini tuh untuk touchscreennya ini nggak pas di sini ya, teman-teman. Jadi kita harus nyesuaiin ya. Misalnya di sini kita mau agar ini bisa mendekati si kursor, berarti kalian tekannya di bagian sini nih. Nah ini ya. Jadi di sini tuh triggernya adalah si kursornya ini, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini nih, tuh kan. Ini 9 ke Q. Nah ini nggak bisa kalau misalnya kita langsung klik lagi. Kita harus tempatkan kursornya di sini. Nah baru ini di sini ya. Kita tahan, tarik, kita letakkan di sini. Nggak bisa, kita tahan, tarik, tetap nggak bisa ya. Oke, ada as ya, teman-teman, 6. Nah ini dia 6. Oke, tarik ke 7. Nah bisa, teman-teman. Oke, ya seperti itulah. Oke, jadi di sini iPad A16 ini dia memungkinkan untuk kita menjalankan beberapa OS jadul di sini gitu ya. Tetapi ada beberapa catatan, karena di sini memang ini sebenarnya sudah kita buat ya, jadi eksperimen kita itu selama beberapa ini ya. Cuman kalian mungkin bisa lihat ya, bisa lihat di videoku yang di ngomong episode 1, di situ kita berikan penjelasan dan sebagainya gitu ya. Dimana di sini tuh mempengaruhi workflow yang sudah aku bangun selama ini gitu ya, seperti itu, teman-teman. Hingga sebenarnya di sini tuh ketika aku produksi sebuah video ini banyak sekali yang belum keedit dan belum ke ini ya, ke upload, teman-teman. Dan ya pembahasan tentang ini juga salah satunya, sehingga di sini kita langsung tag saja seperti ini dan nanti kita edit langsung cepet gitu ya, teman-teman, dan langsung upload seperti itu saja. Tetapi kita sudah mempreviewkan kira-kira gambarannya seperti ini, teman-teman. Oke, BTW di sini langsung saja, di sini kita ke pembahasannya. Yaps, ini adalah salah satu OS yang bisa kalian mainkan di sini di emulator ini, teman-teman. Sebenarnya saya rasa emulator ini banyak orang yang paham, yang tahu ya, teman-teman, terutama mungkin di kalangan yang mereka itu antusias di pengembangan ataupun di ya antusias ngoprek-ngoprek lah ya, seperti itu. Di sini saya rasa akan melirik salah satu aplikasi yang bernama UTM, teman-teman. Nah ini dia, ini adalah salah satu aplikasinya yang namanya adalah UTM, dimana UTM ini kalian bisa install dari Play Store. Sebenarnya sangat mudah ya, teman-teman, di sini. Hanya saja kalau misalnya kalian lihat, mungkin teman kalian itu ada yang pakai UTM berbeda, karena di sini yang ada di sini di A16 ini dia adalah UTM yang Retro PC Simulator, artinya yang UTM-nya itu dia
sebenarnya versi yang paling LED gitu ya teman-teman. Jadi berbeda. Mungkin yang dia memakai iPad yang Pro gitu ya, dia akan ada UTM yang lebih tinggi, atau kalau misalnya mungkin di MacBook kali ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini hanya ada pilihan ini saja gitu ya dari Turing software. Nah, seperti ini hanya ada UTM remote virtual machine ya. Ini remote teman-teman. Jadi kalian mengakses gitu ya, seperti mengakses dari device lain. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini. Terlihat ini banyak banget ya di sini untuk yang sudah pakai juga gitu ya, seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang sudah aku temukan ya, walaupun di sini ya sebenarnya sudah tak rekam juga gitu ya, dan itu belum sempat kita edit karena itu eksperimen langsung, secara langsung. Di situ tuh kita menginstal dari nol ya teman-teman, dari nol menginstal softwarenya. Jadi kayak kita itu seperti kita, kalau kalian lihat di pembahasan Quizsearch itu di virtual machine-nya teman. Jadi ketika kita tuh pakai VirtualBox kayak gitu kan, kita menjalankan ISO ya, ISO kita install ulang ya dari awal gitu ya teman. ISO Linux misalnya, Linux apa gitu dari nol. Ada beberapa permasalahan ya. Jadi di sini tuh yang berkaitan dengan si iPad ini jadi panas dan sebagainya, dan karena itu prosesnya itu lama banget, walaupun di situ tuh kita sudah mengatur beberapa hal gitu ya, termasuk core dari prosesornya kita naikin ya, asalkan tidak melebihi dari ini ya teman-teman, karena itu kan juga ada tandanya juga ya, ada tandanya agar user itu tidak melebihi yang ditentukan, karena nantinya akan membuat si aplikasi itu crash ya dari sini. Karena otomatis kalau di iPad itu dia akan kill gitu ya, ngekill aplikasi yang dia itu membuat si iPad ini lemot gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti akan close sendiri. Begitupun juga RAM-nya gitu. Kita tahu bahwa si A16 ini RAM-nya itu dia hanya 6 GB ya teman-teman ya, 6 GB. Dan di situ ketika kita cobain untuk tambahan ke 2 GB gitu ya teman-teman, sebenarnya itu tidak terlalu membuat cepat ya. Hanya saja memang prosesnya itu dia cenderung lama teman-teman. Bahkan di situ pas waktu itu ya, nanti kita akan coba untuk upload ya, karena videonya agak panjang teman-teman, panjang banget ya. Karena di situ kita coba untuk perlihatkan dari awal gitu ya, first ya. Walaupun di sini tadi ketika kita pakai React OS itu kita pakai cara yang super easy gitu ya teman-teman, super easy gitu ya, super easy. Tapi nanti kita akan tunjukkan pada kalian ya untuk caranya seperti apa gitu ya, yang cara super easy itu. Tapi di sini ya itu tadi teman-teman, jadi ketika kita install itu lama banget, dan sampai diproses proses setelah kita mengatur antar mukanya. Jadi misalnya kita kan itu waktu, padahal itu Linux, distro Linux yang paling ringkan gitu ya, Debian 13 teman-teman ya, Debian 13 dan Debian 12. Karena 13 itu aku coba itu gagal, dan kita coba untuk wah ini paling belum siap gitu ya, kita ke 12 ternyata juga sama gitu ya. Jadi itu lama prosesnya gitu ya teman-teman. Dan ketika kita nyalakan, memang sekilas itu dia bisa menampilkan pas kayak booting kayak gitu, tetapi ya karena untuk Debiannya itu dia bukan versi ARM ya, seperti itu. Jadi ini berusaha untuk mengemulasikan, dan dia dia seperti ibarat kata menggunakan berbagai macam resource ya, dari lebih banyak gitu ya. Panas, iya panas memang teman-teman. Jadi di sini kita lepas ya, jadi iPad ini kita lepaskan dari casing gitu ya, karena di sini kan memang untuk si iPad ini ya, si iPad ini dia memiliki bodi yang tidak plastik ya ini teman-teman. Jadi ketika kita kasih kipas, nah dia akan bisa menyerap panas. Tapi kalau misalnya kalian paksakan hal itu terus menerus ya, kita nggak tahu ya performa iPad kalian mungkin bisa jadi turun gitu ya. Jadi di sini sebelumnya kita sudah memberikan ya teman-teman bahwa is not tidak cukup direkomendasikan gitu ya teman-teman. Ya jelas ya, jadi tidak direkomendasikan untuk itu gitu, apalagi daily use di sini gitu ya kan, daily use untuk menggunakan Linux di sini kan eman-eman gitu ya. Sedangkan di sini kalau kalian lihat untuk iPad OS pun dia sudah cukup sangat ready untuk berbagai macam tugas gitu ya teman-teman, berbagai macam task gitu yang kalian bisa lakukan, entah itu Office, entah itu untuk desain dan lain sebagainya. Walaupun di sini untuk versi entry level gitu ya, kelas entry level ini saja sudah lumayan teman-teman. Di sini ketika dulu aku beli sekitar 5 jutaan, sekarang dia sudah berada di harga 8 juta ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi untuk yang baru ya, it's worth it gitu ya waktu itu. Jadi kayak semacam investasi sebenarnya kayak gitu ketika kita itu membeli itu, dan ternyata terjadi kelonjakan itu ya, lonjakan harga gitu ya di situ, akibat berbagai macam komoditas yang mahal gitu ya. Dan ya karena ya kebutuhan AI dan sebagainya gitu yang membuat itu ya, pasokan untuk konsumen itu jadi berkurang, sehingga harganya jadi mahal gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Jadi case-nya kita coba untuk spillkan pada kalian gitu ya, yang itu tadi teman-teman, sehingga mungkin kalian akan berpikir ulang gitu ya, berpikir ulang ketika kalian itu mau menjalankan, mau mencoba itu gitu ya. Walaupun kalau misalnya kalian sangat penasaran, kalian bisa mencobanya, dan kalian nanti bisa lihat karena aku udah rekam ya teman-teman. Mungkin kita upload karena video panjang, mungkin akan kita upload langsung saja lah, panjang kayak gitu. Dan ya kita tidak terlalu ini ya, mungkin ya untuk retensi dan sebagainya mungkin tidak terlalu masalah kali ya teman-teman, kita upload panjang saja seperti itu. Jadi sebagai demo secara langsung gitu ya, jadi buat kalian untuk bisa berpikir ulang, just like that. Dan kita nanti akan berikan cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah untuk kalian bisa menikmati OS yang jadul gitu ya di sini gitu ya, di iPad ini. Oke. Ini kalian bisa menjalankan beberapa game yang ada di sini juga gitu ya. Dan di sini ada Windows XP teman-teman tuh. Ada Windows XP, ada ini kan. Walaupun demikian, ketika kita itu menjalankan ini di sini itu sebenarnya dia tidak masuk ke dalam root ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini jauh lebih aman. Tetapi walaupun demikian teman-teman, ketika kalian itu memang sangat di sini mementingkan keamanan, karena di sini ini kan
Kalau saya pribadi, ini kan saya memang untuk pusatnya berada di Android ya teman-teman. Jadi berbagai macam akun-akun penting itu berada di Android. Sedangkan untuk yang iPad ini itu secondary teman-teman sebenarnya tuh, seperti itu. Sehingga di sini kita mencoba untuk kayak gini gitu ya. Seperti itu. Karena di sini itu dia itu berada di kontainer ya teman-teman, karena namanya virtualisasi. Karena dia itu memakai Qemu gitu ya. Virtualisasinya itu dia memakai Qemu gitu teman-teman. Untuk si UTM ini, termasuk UTM SE Retro ini gitu ya. Oke, kita plus ya teman-teman seperti ini. Jadi untuk di sini itu kita sudah menjalankan React OS teman-teman, dan ya React OS itu seperti inilah gitu teman-teman ya. Di sini untuk dokumen, ini untuk programnya, di sini ada administrator tool, ini ada device manager untuk bayangkan. Kita lihat device manager gitu ya teman-teman, kayak di Windows aja tuh React OS stock. Dan oke, tuh dari segi tampilannya dia tidak benar-benar mulus ya, tuh kayak ada glitch sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Oke, ternyata dia sedang booting ya teman-teman ya. Oh tadi sedang ini ya, sedang loot ya, seperti inilah teman-teman. Jadi ini entahlah, si React OS ini benar-benar terinspirasi bener ya dengan Windows gitu ya. Kalian lihat ini tree-nya, ini sangat benar-benar mirip, dan ini untuk tampilan ini Windows lama ini ya teman-teman. Dan oke, untuk program lainnya kita lihat di sini masih ada Notepad ya. Ya ada Notepad ternyata teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen nostalgia Notepad di iPad nih, ya di sini kita bisa jalankan. Tetapi di sini karena mungkin keterbatasan RAM ya, kalian kalau pengen smooth ya jelas di sini kalian perlu close ya beberapa yang ada di sini, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan performa yang lebih smooth ya teman-teman. Seperti itu, kita close yang sudah tidak diperlukan, kita close. Nah seperti ini. Dan ini ada tampilan notepad jadul gitu ya, zaman dulu kayak gini teman-teman, notepad yang jadul banget. Kita lihat tampilan kalkulator ya, kalkulator di sini. Ini dia tampilan kalkulator zaman dulu kalah gitu ya. Wis, ini bener-bener klasik loh men. Di sini tuh kan tampilan kalkulator kayak gini. 56 dikali 6 sama dengan, nah semisal di sini kita memakai Apple Pencil. Nah, Apple Pencil ini untuk menggantikan ini teman-teman. Jadi misalnya di sini kita pakai Apple Pencil, ini berbeda dengan sentuhan tangan di mana kita harus menyesuaikan ini. Tapi ketika kita pakai Apple Pencil, kita bisa langsung misalnya di sini kita clear ya. Tuh, kita bisa langsung di sini ya teman-teman. Jadi untuk kursor ini dia akan menyesuaikan di mana sentuhan si Apple Pencil. Jadi berbeda ketika kita itu pakai sentuhan tangan manusia. Ya, jadi ini kita berikan pada kalian langsung informasinya gitu ya teman-teman. 45 kali 69 tuh, jadi kalian bisa gunakan cepat. Dan kita lihat di sini start program. Jadi ini lebih realistis ketika kita pakai Apple Pencil ya, Apple Pencil. Dan di sini misalnya di sini kita pakai Paint ya, jadi Windows Paint. Nah jadi untuk lihat ya secara langsung tuh seperti ini teman-teman. Nah tapi ini memang ada delay ya teman-teman. Tuh ini ada delay ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini kalian pengen close, ini tinggal seperti ini aja teman-teman, karena ini seperti halnya di virtual machine ya, karena ini memang virtual machine juga gitu ya teman-teman. Yes, yang mengvirtualisasikan gitu. Dan ini ketika kalian kan tadi udah close ya, kalian buka lagi di sini. Oke, ini belum close sepenuhnya teman-teman, kita lihat. Nah sudah close teman-teman. Ini adalah tampilan dari UTM. Dan ketika kalian itu pengen ini ya langsung aja teman-teman. Jadi ketika kalian itu pengen membuat instalasi baru, kalian bisa memakai create a new virtual machine teman-teman di sini. Ketika kalian itu memakai OS-nya dia itu pakai ARM, itu mungkin jauh lebih oke gitu ya di sini gitu ya, karena memang di sini ARM ya arsitekturnya gitu teman-teman. Dan itu belum kita coba ya, karena kita sebelumnya kita cobanya adalah Debian 13, Debian 12 itu yang x64, itu yang biasa dipakai di PC desktop Windows ya, PC desktop ya biasa teman-teman yang pakai Intel. Nah ini dia teman-teman, kalian bisa browse UTM gallery teman-teman di sini. Nah ini itu ada banyak sekali yang sudah di generate ya dari komunitas ya ini teman-teman. Jadi kalian tidak perlu install dari awal gitu ya di sini untuk yang ada di sini. Tapi kita nggak tahu ya yang ada di dalamnya itu apa prosesnya itu seperti apa. Tapi yang jelas ya mereka dapatnya itu dari apa ya, kayak ketika kalian itu pakai Windows yang dikembangkan oleh yang lain ya dari situ, kita nggak tahu ya teman-teman, karena itu bukan kita sendiri yang buat gitu ya. Entah itu nanti kasih apa, itu juga kita nggak pernah tahu ya, apakah itu benar-benar clean ataukah itu ada sesuatu di situ, we don't know about that ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas karena ini emulator ya teman-teman ya, emulator atau virtual machine, di sini kita bisa cobain juga Debian 11 kayak gitu. Misalnya di sini itu katakanlah kita pengen download nih. Ini ada juga Windows XP teman-teman. Nah, tetapi ketika kita itu mencoba ini teman-teman, kita mencoba ini nanti itu akan lama ya teman-teman ya. Artinya video ini nanti akan lama. Tapi di sini kita akan berikan saja untuk ininya ya. Misalnya di sini contoh saja. Di sini agak lebih ini ya teman-teman, agak lebih cepat. Di sini kita coba download untuk Debian 11 ya. Kita klik saja di sini untuk Debian 11-nya. Karena untuk yang XP itu tentu lebih banyak ya filenya. Jadi nanti itu kita download ya. Dan prosesnya itu nanti, oke sebentar, yang tadi ya. Nah ini dia, kita download teman-teman. Kita download di situ nanti di UTM ini kita plus ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini kita plus. Nah kita bisa open ya. Nah ini tadi kan ada yang download pre-build ya, yang udah oleh komunitas apa yang ada di sini, komunitas UTMSE. Jadi ketika kita itu membuat new virtual machine itu sebenarnya kita juga bisa berbagi teman-teman. Jadi yang sudah kita buat di sini kita bisa save ataupun kita bisa jalankan di yang lain nih ketika misalnya sudah bisa berjalan dengan baik. Nah tinggal open aja seperti ini teman-teman. Kayaknya yang sisa si React OS itu dia masih ya ada di sini kayaknya. Nah ini dia teman-teman. Jadi ketika kita download yang tadi teman-teman, nanti itu ada reactos.utm ini yang kita open di sini. Nah nanti ketika kita open, nah dia sudah langsung ke sini teman-teman, tinggal kita play saja sudah.
Dan ini adalah untuk yang Linux yang kita coba new ya teman-teman, kita buat new, dan ini gagal teman-teman. Ini yang gagal, kita akan tunjukkan secara langsung ya. Yap, seperti inilah teman-teman. Jadi ini project yang gagal. Display output is not supported. Yap, seperti itu. Oke. Jadi close-nya agak lama ya. Nah, kalian ketika pengen lihat settingan dari ini, nah ini teman-teman, ini bisa klik edit. Nah, di sini kalian nggak bisa lihat ya settingannya gitu ya, termasuk untuk informasi yang ada di sini. Stylenya atau sistemnya itu seperti apa. Di sini arsitekturnya dia X8664 gitu ya, standar PC gitu ya. Dia pakai CPU-nya default, ini core-nya di sini default, core-nya default semua nih teman-teman di sini. Dan QEMU ya. Dan untuk inputnya USB support dan sebagainya di sini. EDA drive-nya ini yang kedua seperti ini. Dan sudah, ini adalah cara termudah itu ya, kalian memakai galeri UTM yang sudah dibuat ya. Itu kalau kalian itu pengen merasakan OS di situ gitu ya, OS retro gitu kan di sini. Dan ya ini tadi udah tak perlihatkan secara langsung ya. Jadi seperti itu, tidak terlalu smooth memang, tetapi itu bisa memberikan kalian experience pengalaman back to that time. Jadi kembali ke masa lalu itu tadi gitu ya, just like that. Jadi cukup gampang teman-teman untuk dipahami untuk ini. Jadi existing di sini udah gampang, new machine yang tadi teman-teman. Nah untuk yang new machine ya nanti itu video selanjutnya teman-teman. Jadi video yang mungkin kita akan langsung gelondongkan aja seperti itu. Kalian bisa lihat di situ ya step by stepnya seperti apa, just like that teman-teman. Windows XP ya, ini untuk video kali ini kita pakai keyword React OS teman-teman di sini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Itu adalah salah satu software yang bisa kalian gunakan ya untuk nostalgia di sini, dan itu juga gratis teman-teman. Oke, goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 諦めないきっとできる何度も何度も自分に言い聞かせる薄かないように自分を奮い立たせるために結局自分を励ませるのは自分だけなんだ Yang memang belum kita coba teman-teman secara langsung adalah ketika kita itu download Debian 13 ataupun Debian berapa atau distro Linux lainnya yang dia itu ARM teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada ya untuk support dari mesin ARM 64. Tentu ini akan lebih kompatibel dengan si iPad ini ya, lebih oke ya. Kita nggak tahu ya apakah ini nanti akan bisa berhasil mulus gitu ya di sini langsung cepat. Jadi berbeda dengan ketika proses instalasi memakai Windows biasa ya, jadi pakai X yang Intel itu X64 ya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini udah tak tunjukkan secara langsung ya bahwa dia itu untuk si emulator virtual machine ini gitu ya. Itu adalah perbedaan dari virtual machine dan emulator. Itu udah pasti virtual machine teman-teman, tetapi virtual machine itu belum tentu emulator gitu lah teman-teman. Jadi gampangnya itu tadi teman-teman, virtual machine itu misalnya di arsitektur yang sama gitu ya teman-teman, seperti itu. Sedangkan emulator ketika arsitekturnya itu berbeda gitu ya teman-teman. Nah itu dia ya, itu arsitekturnya berbeda, jadi dia mengemulasikan seakan-akan itu berjalan di arsitektur yang sama, just like that. Itu perbedaan besar antara virtual machine dengan emulator. Oke, seperti itu teman-teman. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian bisa tanyakan di kotak komentar, dan mungkin kalau misalnya nanti kita memungkinkan untuk membuat jadi pembahasan, nah kita akan bisa bahas di Quizsearch ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa download, bisa subscribe aja untuk Quizsearch. Jadi untuk Quizsearch itu yang dia itu menangani berbagai macam pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Jadi emang konsepnya langsung gitu teman-teman. Jadi pertanyaan dan jawaban langsung. Sedangkan kalau misalnya kalian itu pengen pembahasan-pembahasan seputar komputer ya, komputer hardware ya, dan multimedia, broadcasting dan sebagainya, di situ kalian bisa lihat di rahmancyber.net. Mungkin kita memang bahas beberapa yang memang termasuk kamera dan sebagainya gitu. Tapi memang untuk kualitas jangan kalian samakan ya dengan yang mungkin videographer dan sebagainya, memang mereka sudah cukup ready di bidangnya tersebut gitu ya. Karena di sini kita memang peralatan seadanya dan waktunya juga seadanya juga gitu ya. Sehingga yang jelas apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang di situ itu memang dari yang memang kita pahami ya teman-teman, kita pahami, dan itu pengalaman langsung memakai peralatan-peralatan itu. Dan memang untuk yang Rahman Cybercom di situ kita tujukan untuk kalau kalian itu pengen langsung ya, langsung mencari di situ untuk produknya aku pengen itu gitu ya, langsung kalian klik aja di situ, karena memang itu kita sembari juga affiliate ya teman-teman ya. Affiliate itu apa? Affiliate itu berarti di sini ketika kalian tuh mengklik ya, klik dan kalian tuh melakukan beli dari situ ya, dari apa yang kita ulas di situ, kita akan bisa mendapatkan komisi, walaupun mungkin Rp300, Rp200, Rp500 seperti itu is no problem teman-teman. Tapi yang jelas di situ itu akan bisa mempermudah kalian untuk bisa mendapatkan langsung ya untuk linknya. Dan mungkin kalau saya nanti itu sudah kita bisa mengaktifkan yang bawaan dari YouTube ya, itu kan ada juga yang dia itu langsung menampilkan produk. Di sini aku lebih merekomendasikan kalian bisa lebih fokus saja ke sini ya, ke deskripsi. Jadi ke link yang memang aku rekomendasikan di situ. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi prioritaskan yang itu ya, karena ketika kalian itu klik produk ya yang ada di bawaan YouTube. Nah di situ tuh itu sangat terbatas ya teman-teman, dan aku sangat susah banget untuk memverifikasi penjualnya gitu ya, seperti itu. Sehingga di situ prefer itu yang kita berikan di deskripsi ya teman-teman. Link yang kita berikan di deskripsi itu memang benar-benar kita sudah kurasi ya, kita sudah kurasi sendiri gitu ya teman-teman, seperti itu berdasarkan beberapa faktor atau kriteria yang sudah kita tentukan gitu ya, seperti itu bro. Jadi prefer yang ada di deskripsi ya, di deskripsi ataupun di link itu yang ada di situ. Dan kadang kita langsung saja kita lemparkan ke website kita gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita di situ ada banyak link ya, seperti itu teman-teman gitu bro. Oke, seperti itu. Dan BTW di
di sini karena memang keterbatasan ya storage yang ada di iPad ini, dan ketika kalian itu download ya, ketika kalian download misalnya di sini React OS, kalau kalian lihat di sini ini aku tunjukkan secara langsung ini berapanya teman-teman. Ini kalian download ini React OS itu dia untuk get info ya, get info. Dia itu bukan ini teman-teman. Ini yang sudah ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita download itu tuh downloadnya ini ya React OS ini gitu ya. Dia akan langsung React OS 04.14 ini dan lain sebagainya. Dia 300 MB teman-teman. Karena untuk React OS ini dia kecil ya. Jadi .zip seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bingung. Ini untuk ini nanti kita kan ini bisa kita klik aja teman-teman di sini tuh. Jadi klik dia akan langsung buat seperti ini teman-teman. Oke. Jadi itu ya. Jadi dari sini untuk mengunzip itu kalau di iPad ini dia tinggal klik saja seperti itu, dia nanti akan unzip teman-teman seperti itu. Yang jelas ketika kalian download itu nanti zip ya teman-teman. Jadi dalam package-nya zip dan itu 333 MB untuk React OS, dan mungkin untuk Windows XP dan Debian 13 dan sebagainya itu akan lebih tinggi ya. Karena tentu ini akan berkaitan dengan storage ya. Storage-nya itu tidak bisa ditambahkan micro SD soalnya di sini teman-teman. Jadi ini benar-benar kalian perlu manajemen dengan baik ya. Ini saja ini tinggal berapa ini kalau kalian lihat di sini. Jadi kita perlu untuk manajemen mana yang benar-benar kita gunakan, mana yang enggak gitu ya, seperti itu teman-teman. Itu merupakan salah satu tips yang ada di iPad ya, di iPad OS. Dan kalau kalian lihat, karena di sini itu untuk UTMSE, di sini kita juga kita membuat virtual storage ya. Jadi di situ ini udah kepotong sampai 10 GB teman-teman. Kalian lihat di sini. Karena ketika kita itu pakai instalasi gitu ya, instalasi dari awal itu kan kita menentukan untuk storage-nya teman-teman. Storage-nya kita sesuaikan dengan pengalaman kita pakai si Chrome OS ya. Chrome OS kita pakai Linux environment-nya itu ketika kita mengaktifkan itu kan 10 GB ya teman-teman. Dan ini udah cukup ya untuk paling si OS dia 2 GB dan lain sebagainya, itu nanti paling ke 5 GB-an itu masih sisa. Dan ini kepotong segini teman-teman, 10 GB ya teman-teman. Seperti itu di UTMSE. Nah, tetapi ketika kalian itu menggunakan tadi ya teman-teman ya, hanya mengemulasikannya tadi, ketika kalian itu pakai yang di galeri mungkin itu akan lebih ringan gitu ya. Di situ gitu ya teman-teman untuk storage-nya. Itu berdasarkan ini ya, berdasarkan OS mana yang kalian mau download, kalian mau nyalakan di emulator ini, bro. Teman-teman ya, di sini kita bisa menjalankan ARM. Ini ya ada yang versi ARM tuh kan. Jadi di sini juga ini Arch Linux ya, versi ARM. Ini juga sudah ada ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ARM pantesan gitu ya teman-teman ya. Pantesan dia bisa ini, jangan-jangan yang nah, untuk yang React OS tadi kan 64 ya. Jangan-jangan kalau kita itu cobain di sini yang ARM, di situ nanti bisa semut ya. Ya nggak tahu juga teman-teman. Yang jelas di situ ya. Ini ada Spark C ya. Ini yang Sun Solaris. Itu arsitektur apa itu ya? Spark. Ini yang Windows XP itu X86 ya. Ini ada Windows 11 juga. Windows 11 ARM 64 ya. Lain kali ya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali ya. Wah, ngeri banget ini ya. Windows 7, Ubuntu, dan mungkin nanti akan bisa bertambah. Dan ini yang ada di Mac Get UTM Apps ya. Jadi ini yang berada di situs resminya si UTM itu. Ya di sini kita sementara kita memang rekomendasikan yang ini aja sih ya teman, yang ada di web resminya saja teman, seperti itu. Ini pun juga ada beberapa hal ya. What do I download? Do I use this? How do I change RAM size dan lain sebagainya. Dan beberapa dokumentasi di sini bisa dipelajari ya, seperti itu teman di bagian sini. Well, gampang ternyata ya. Jadi waktu itu memang susah, tapi ketika kita di sini tinggal nyalakan di galeri itu is so very easy like that. Gampang banget, tinggal kita download, kita unpack, open, run tanpa harus install ulang gitu ya.